Halo friend, anak muda yang dikasih dalam Tuhan. Baik lagi dengan saya, David Tanuwijaya. Hari ini kita akan membahas pacaran Kristen di era digital. Wow, kira-kira menarik gak ya? Karena kita tahu bahwa di semua zaman serba digital, kita bisa melihat lewat chat, bisa kirim emot love dan segala macam. Bahkan PDKT aja bisa lewat DM-DM WhatsApp. Bahkan yang saya tahu, di luar negeri pun orang bisa jadi mempunyai hubungan pacaran, ya kan? Maupun mereka nggak kenal dan mereka jarak yang sangat jauh karena ada video call dan lainnya. So, gimana sih cara pacaran yang benar di era digital? Mari kita bahas hari ini. Yang pertama, pacaran bukan cuma status, tetapi arah. Dalam Kristen, pacaran itu bukan hanya hiburan, tapi proses menuju kepada pernikahan. Kita bisa lihat di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Artinya hati itu berharga banget. Jadi jangan asal buka hati karena kesepian, atau karena takut sendiri, atau karena status. So, carilah pasangan yang benar supaya Anda tidak menyesal seumur hidup. Yang kedua, tantangan di era digital. Ya, jujur aja di era digital tuh banyak banget godaannya. Yang pertama, chat tengah malam, ya kan, bikin hati baper, kesemsem dan lain-lain. Yang kedua, stalking, IG yang membuat kita tuh membandingin pasangan kita dengan pasangan orang lain, ya kan. Yang ketiga, konten tidak sehat yang merusak kekudusan. Contohnya apa? Video-video yang tidak baik atau wanita-wanita yang berpakaian yang tidak baik. Karena sangat mudah banget di sosial media membuat mata kita rusak, dan banyaknya cowok ya yang akan jatuh dalam dosa karena perempuan. Ya, kita ada ayatnya di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Bila tubuh kita adalah bait Roh Kudus, artinya adalah apa yang kita lihat, kita kirim, dan kita lakukan itu juga harus kudus, teman-teman. Makanya sangat tidak mudah di era digital ini untuk kita menjaga benar-benar mata kita, hati kita, dan pikiran kita untuk menghindari dari semua tantangan-tantangan yang ada di era digital ini. Karena handphone kita, bagi kita orang dewasa, tidak ada batasnya, unlimited. Pasti bangun mata, melek pun kita langsung kita cari adalah handphone. Yang ketiga, pacaran Kristen di era digital harus mempunyai prinsip. Yang pertama, jujur dan transparan. Karena di dunia era digital gampang banget kita sembunyi-sembunyi dan bohong, terutama kepada orang tua maupun dengan pasangan kita. Di Efesus 4 ayat 25 berkata, buanglah dusta dan berkatalah benar. Kalau pacar kamu aja tidak berani berjujur dengan handphone, ataupun dia mengunci handphone dan kita nggak boleh melihat, bagaimana nanti setelah kalian memiliki pasangan? Yang kedua, jaga batasan kekudusan. Karena bukan cuma batasan fisik, tapi juga batasan digital. Contohnya, jangan kirim foto atau chat yang bikin iman kita goyah. Yang kita tahu, foto-foto pap atau foto-foto pakaian yang tidak senonoh membuat iman pasangan kalian goyah maupun orang lain. Jagalah diri kalian supaya jangan sampai menggoda orang lain. Berikutnya, kalau video call malam-malam itu juga berbahaya, teman-teman. Karena nggak ada yang melihat, nggak ada yang menjaga, kalian cuma berduaan, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak baik. Kita juga tahu sekarang ada singkatan yang tidak baik dalam video call, ya. Itu bisa terjadi. So, hindarilah itu supaya tidak jatuh dalam dosa. Apalagi tidur sampai pagi dengan video call, itu juga tidak masuk akal. Yang berikutnya, buatlah aturan yang pasti. Jam komunikasi, apa yang boleh, apa yang enggak, supaya jangan sampai kalian lewat dari hal-hal yang supaya Tuhan tidak senang. Lebih baik ribet daripada tidak baik. Berikutnya yang ketiga, bangun hubungan yang bertumbuh. Pacaran Kristen tidak hanya berbicara soal romantis maupun yang hal-hal yang lain, tapi harus membangun iman kita menjadi lebih baik dan bertumbuh. Satu orang bisa menghasilkan 10, dua orang bisa menghasilkan 20, bahkan 30, bahkan 40. Supaya kerajaan Tuhan bisa dilihat dari pasangan kalian dan hidup kalian. Kita bisa baca di Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi jangan cuma ngobrol-ngobrol hal yang percuma ataupun bucin, tetapi jadilah pasangan yang bisa menggemparkan surga. So, kesimpulannya, pacaran Kristen di era digital itu kelihatannya ribet banget.
tetapi ini justru kesempatan kita menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen berbeda dengan orang lain. Ya, ingat, cinta yang sehat selalu membawa kita makin dekat sama Tuhan, bukan makin jauh, ya. Dan juga jangan sampai menjadi iming-iming bahwa kita mau kemudian membawa kepada Tuhan, tapi pada saat nanti kenyataannya bukan membawa kepada Tuhan, tapi membawa kepada maut. So, teman-teman, semoga ini memberkati. Jangan lupa jaga hati, jaga iman, dan jaga pasanganmu dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. God bless.